Video vlog Joko Widodo atau Jokowi saat menjabat Presiden ke-7 RI di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali viral. Warganet pun ramai-ramai menghubungkan vlog itu dengan izin tambang nikel milik PT Jokowidi Nikel, Gunung, yang dikeluarkan era Jokowi pada tahun yang sama. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, izin produksi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel, Gunung, di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah diterbitkan sejak 2017. Sebagaimana diketahui, Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai presiden pada periode pertama, membagikan sebuah video pada kanal YouTube pribadinya. Dalam video itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Raja Ampat mempunyai keindahan alam bawah laut yang luar biasa. Yang mengaitkan ini dengan presiden sebelumnya, Presiden Pak Jokowi, Pak, ada bantahan, Pak? Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikelin itu. Oh, itu nggak ada itu. Gak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 iup yang kita cabut itu kan iupnya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAG kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Ini durung beres turun. Nek biar pas keraton cetok urusannya. Begitu saya wis dadi republik ora cetok urusan. Kita ora cetok urusan. Siapa pemilik saham ora cetok. Itu sekarang tidak jelas urusannya. Jadi Indonesia ini masih kaya raya, cuma tidak jelas urusannya. Ada 3 orang yang punya hak untuk meloloskan uang di Swiss, uang di Cina, uang di Amerika. Cina dan Amerika itu duwe utang oke banget dengan Republik Indonesia tahun sekitar itu. Jadi nek saiki utangmu nang Cina ki misalnya 5 triliun, asline ki Cina bayar utang nang kowe. Ning mergo presidene ora wani, akhirnya kene sing dadi utang. Kudune kono sing bayar utang. Nah, jadi teman sekalian sekarang kita belum jelas. Kalau 10 tahun lagi kita tidak merubah konstitusi di Indonesia, di mana negara sama pemerintah tidak kita pisahkan, ya, saya cemas sama anak-anak saya, nasibnya tahun 2025 dan seterusnya. Maka dalam 10 tahun ini kita mohon kepada Allah dan kita berjuang, dan saya menemani semua anak-anak muda di seluruh Indonesia. Saya tidak akan mengusik-usik Jakarta. Sebab Jakarta misalnya tak joke Pak Harto, tak unggahke Gus Dur, tak nampung Gus Dur, berarti pecat misalnya. Nek bocah-bocah nom, Indonesia urung siap kaya kowe, perubahan di Jakarta tidak ada artinya, hanya menambah maling saja. Tapi kalau anak-anak sudah berubah di Telogo Mulyo, di mana-mana sudah berubah, sudah ketemu Pak Kanto, sudah mengerti, semua tadi sudah bagus pikiran-pikirannya. Harus kaya ngene iki cacanome, begitu Jakarta dirobah, Indonesia melakukan. Nek saiki urung iso mlaku mergo dulu reformasinya palsu, dan saya meninggalkan reformasi hari kedua setelah Pak Harto turun. Sekarang aku takut Republik Indonesia itu memegang sahamnya siapa? Rakyat. Bukti nanti rakyat ini duweni Indonesia. Tahu apa bukti ini? Loh, sing kok nyoblos pilihanmu pilihan parpol. Berarti gue harus bisa milih. Belum duwe hak milih. Tapi itu lemahmu saiki. Itu lemahmu. Jadi saiki Indonesia itu tidak ada pemiliknya. Barang siapa memerintah, dia yang mengklaim dia adalah pemiliknya. Makanya kalau rakyat dikasih duit katanya bantuan pemerintah. Kalau pemerintah dulu uang sing kok gaji toh. Jadi tidak mungkin mereka mampu membantu rakyat, mereka itu orang gajian, orang bahan. Gitu ya. Oke. Aku mengarep ngomong ini. Ini durung beres turun. Nek biar pas keraton cetok urusannya. Begitu saya wis dadi republik ora cetok urusan. Kita ora cetok urusan. Siapa pemilik saham ora cetok. Kowe ngerti ora duit dulu Bung Karno setelah merdeka disetori berton-ton emas, beribu-ribu ton emas oleh
raja-raja dan sultan-sultan sekarang disimpan di Swiss sama di Indonesia di banyak tempat. Itu sekarang tidak jelas urusannya. Jadi Indonesia ini masih kaya raya, cuma tidak jelas urusan. Ada 3 orang yang punya hak untuk meloloskan uang di Swiss, uang di Cina, uang di Amerika. Cina dan Amerika itu dua utang oke banget dengan Republik Indonesia tahun seperti itu. Jadi nek saiki utangmu nang Cina ki misalnya 5 triliun, aslinya ki Cina bayar utang nang kowe. Ning mergo presidene ora wani, akhirnya kene sing dadi utang. Kudune kono sing bayar utang. Karena mereka dulu utang kita. Jadi contoh aja. Intinya gini, pokoknya ini negara raja, orang ana bedanya negara karo pemerintah. Nyun sewu nggih Pak Polisi ya. Pak Polisi itu bukan aparat pemerintah. Polisi, tentara itu aparat negara. Ya. Pegawai negeri ASN adalah aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. Nek pemerintah kuwi mung sejalan 5 tahun. Nek negara ono akhir. Makanya semua yang aparat negara digaji sampai pensiun, betul. Tapi kalau pemerintah tidak, kecuali undang-undangnya dirubah sendiri oleh pemerintah. Nah, jadi teman sekalian sekarang ini kita belum jelas. Kalau 10 tahun lagi kita tidak merubah konstitusi di Indonesia, di mana negara sama pemerintah tidak kita pisahkan, ya. Saya cemas sama anak-anak saya, nasibnya tahun 2025 dan seterusnya. Maka dalam 10 tahun ini kita mohon kepada Allah dan kita berjuang dan saya menemani semua anak-anak muda di seluruh Indonesia. Saya tidak akan mengusik-usik Jakarta. Sebab Jakarta misalnya tak joke Pak Harto, tak unggahke Gus Dur, tak nampung Gus Dur dan dipecat misalnya. Nek bocah-bocah nom sa Indonesia urung siap kaya kowe, perubahan di Jakarta tidak ada artinya, hanya menambah maling saja. Tapi kalau anak-anak sudah berubah di Telogo Mulyo, di mana-mana sudah berubah, sudah ketemu Pak Tanto, sudah mengerti. Semua tadi sudah bagus pikiran-pikirannya. Harus kayak ngene iki Caca Nome, begitu Jakarta dirubah, Indonesia melakukan. Nek saiki urung iso mlaku mergo dulu reformasinya palsu. Dan saya meninggalkan reformasi hari kedua setelah Pak Harto turun. Tadi saya bicara sama mantan Pak Lurah tadi soal itu. Jadi aku saiki ora gelem musik-musik Jakarta. Nek tak usik Jakarta, angger kowe siap tenan kuwi Jakarta ora perlu kowe, ora perlu jamak maya aja. Tak urusi Jakarta. Tak ora arep. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kowe nek iso adus. Oke, murah masalah. Gini ya. Sik. Pakai bahasa yang sederhana. Jadi saiki Indonesia iki wis dadi apa malah saya ora dadi? Durung dadi ngene ya, ben ora kejem-jem ya. Mateng durung, mentah ora. Moga jemek. Apa meneh? Ini ya. Sekarang saya tanya. Apa kowe adus ngenteni Indonesia dadi sik? Apa kowe ngenteni Indonesia dadi lagi rabi? Apa ngenteni Indonesia dadi lagi kowe bahagia? Apa Indonesia dadi sik kowe lagi joget? Lagi bikin topeng ireng? Ora. Tidak perlu Indonesia jadi atau tidak, tapi sekarang kita sudah menciptakan peradaban kita sendiri yang baru. Jadi Anda jangan terlalu tergantung kepada negara sementara ini. Sebelum infrastruktur rakyatnya jadi dan sebelum di Jakarta persyaratannya terpenuhi. Nah saya kira terpenuhi sama sekali. Aku takut. KPK itu lembaga negara atau lembaga pemerintah? Yang melantik KPK siapa? Presiden. Presiden itu kepala pemerintahan atau kepala negara? Kedua-duanya. Ya tak? Nah saya ini sing meriksa presiden siapa? Wong dhek sing melantik. Ya tak? Jadi tidak jelas urusannya di Indonesia. MK itu Mahkamah Konstitusi, itu lembaga negara. BUMN badan usaha milik, hasilnya dikasih ke siapa?
Kementerian itu negara apa pemerintah? Loh, bicara kayak negara kok setoran pemerintah? Macet loh. Seharusnya hasil BUMN disetor ke kas negara, ke RUPS tadi itu, ke MPR sebenarnya, ya. Nah, ini sekarang hancur sejak tahun 2002. Undang-undang kita dirubah bisa-bisa oleh provokasi dari luar negeri, sehingga sekarang kita ini betul-betul orang tertol, jin pemenungso, setan pemalaikat. Kalau itu disebut malaikat ya iso, disebut setan ya iso. Karena negara sama pemerintah tidak dipisahkan. Ya. Ini salah satu problem untuk anak-anak muda. Nanti 2024 ke atas, negara harus jelas, pemerintah harus jelas, baru Indonesia berjalan. Nih, saat dulu itu lagu apa pengen tani negara beresnya lagi rapi. Apa Telaga Mulia ngenteni Indonesia dadi sih lagi Telaga Mulia dadi. Orang sekarang juga harus berangkat, sekarang juga harus bahagia, sekarang juga harus kerja keras, sekarang juga harus joget, sekarang juga harus tandang, sekarang juga harus gotong royong satu sama lain. Karena ojo melu Indonesia, sebab Indonesia itu mengarep modal. Sing iso nyelametke Indonesia men kowe. Kok malah kowe dadi pengikutnya? Mungkin nggak Indonesia melahirkan acara seperti ini? Misalnya kementerian nggak ingin iso, presiden nggak ingin iso nggak iso bertahan 2 jam. Saya ini kewen nganti jam piro? Orang mau subuh, mbak jam 09.00 gelem toh? Dengan syarat taruhan nyediani sarapan, gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi Anda bukan bagian dari Indonesia. Anda adalah yang akan menolong Indonesia, jelas. Anda adalah generasi generik, generasi yang tidak dilahirkan oleh Republik Indonesia, tapi generasi yang dilahirkan oleh kehendak Allah untuk menyelamatkan Indonesia beberapa tahun lagi. Iya.